para pecinta bahasa Arab yang saya muliakan. Kali ini insya Allah kita akan membahas kembali tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aqsamul kalimat al-arabiyah, pembagian kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab digolongkan ke dalam 3 bagian atau 3 jenis. 3 jenis tersebut adalah: 1. Ada yang disebut dengan isim, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata benda. Kedua, ada yang disebut dengan fi'il. Fi'il dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata kerja. Sedangkan jenis kata selanjutnya, yaitu jenis kata yang nomor 3, adalah harf, yang di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata sambung. Yuk, mari kita mengenal satu-satu daripada 3 jenis kalimat tersebut secara singkat. Baiklah, jenis kata yang pertama adalah isim, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan padanan istilah kata benda. Isim bisa didefinisikan dengan kullu lafdhin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Suatu kata dapat digolongkan sebagai isim jika kata tersebut digunakan untuk menamai orang, contoh seperti Faizun, Muhammadun, Hindun, dan nama-nama lain. Atau kata tersebut digunakan untuk menamai hewan, contoh seperti Baqaratun, sapi betina, Farosyatun, kupu-kupu, Ghanamun, kambing, dan nama-nama hewan yang lainnya. Atau juga kata tersebut digunakan untuk menamai tumbuh-tumbuhan seperti Wardatun, mawar, syajaratun, pohon, zahratun, bunga, dan nama-nama tumbuhan yang lainnya. Atau kata tersebut digunakan untuk menamai benda-benda mati, contoh seperti madrasatun, sekolah, jami'atun, kampus, kulliyatun, fakultas, dan nama-nama benda lainnya. Lalu, bagaimana cara kita mengenali bahwa kata tersebut adalah isim? Caranya tentu saja dengan mengetahui ciri-ciri khusus dari isim itu sendiri. Ciri isim yang pertama adalah kata tersebut selalu diakhiri dengan tanwin, baik itu diakhiri dengan dhammatain atau fathatain atau kasrotain. Jika teman-teman menemukan kata yang berakhiran tanwin, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut merupakan isim. Ciri isim yang kedua adalah didahului dengan alif lam. Jadi teman-teman tidak usah bingung jika di dalam satu kalimat teman-teman menemukan kata yang didahului dengan alif lam, maka teman-teman bisa memastikan bahwa kata tersebut adalah berjenis isim. Ciri selanjutnya agar kata tersebut bisa digolongkan sebagai isim adalah kata tersebut didahului oleh huruf jar, contoh seperti huruf min, ila, an, dan lain-lain sebagainya yang merupakan huruf jar. Jika teman-teman menemukan kata yang didahului dengan huruf-huruf tersebut, maka teman-teman dapat memastikan bahwa kata tersebut merupakan isim. Dan beberapa ciri-ciri lainnya yang bisa teman-teman pelajari melalui kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Hasanan, baiklah, kita lanjut ke jenis kata dalam bahasa Arab yang nomor 2, yaitu fi'il, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan padanan kata kerja. Fi'il itu sendiri dapat didefinisikan dengan kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Suatu kata dapat dikatakan sebagai fi'il jika kata tersebut menunjukkan makna terjadinya suatu pekerjaan di waktu tertentu. Contoh seperti yastayqizu, bangun, yaktubu, menulis, yamshi, berjalan, dan kata kerja lainnya. Seperti halnya isim, fi'il juga memiliki ciri-ciri khusus agar memudahkan kita untuk mengidentifikasi keberadaannya dalam satu kalimat. Ciri-ciri tersebut diantaranya yang pertama adalah
didahului dengan lafaz qad. Contoh seperti qad qama, ia telah bangun atau ia telah berdiri. Atau juga qad nama, ia telah tidur. Qad dhahaba, ia telah pergi. Ciri yang kedua adalah didahului dengan sin atau saufa. Contoh seperti saya ta'allamu, dia akan belajar. Atau saufa ya'udu, dia akan kembali. Atau juga sayufakkiru, dia akan berpikir. Ciri yang ketiga agar suatu kata dapat digolongkan ke dalam fi'il adalah diakhiri dengan ta ta'nis sakinah atau ta ta'nis yang sukun. Contoh seperti akalat, dia telah makan. Atau syaribat, dia telah minum. Atau katabat, dia telah menulis. Ciri selanjutnya adalah kata tersebut diakhiri dengan ta fa'il yang bunyinya ta, tum, tuma, ti, tunna. Contoh seperti dhahabta, kamu telah pergi. Atau akal tuma, kamu dua orang sudah makan. Atau daros tunna, kalian perempuan sudah belajar. Nah, jika teman-teman menemukan kata-kata dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas, maka teman-teman tidak usah ragu, kata tersebut pastilah merupakan kata fi'il. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke jenis kata dalam bahasa Arab yang ketiga, yaitu harf. Atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan padanan istilah kata sambung. Kata sambung atau harf dapat didefinisikan dengan kullu lafdhin la yadhharu ma'anahu illa ma'a ghairihi, yaitu kata yang tidak akan sempurna maknanya jika ia tidak disandingkan dengan kata lain. Contoh, min artinya dari, ila artinya ke, wa artinya dan, au artinya atau, dan banyak huruf-huruf lain yang seperti itu. Kata-kata yang seperti ini memang tidak akan sempurna maknanya jika tidak disandingkan dengan kata lain. Inilah yang dimaksud dengan istilah harf dalam bahasa Arab. Berbeda dengan isim dan fi'il, harf tidak memiliki ciri khusus yang dapat memudahkan kita untuk mengidentifikasi keberadaannya dalam kalimat. Maka untuk menentukan dia atau kata tersebut merupakan harf, kita harus mengetahui maknanya. Hasanan, wasalna ila nihayatil video wa syukran lakum ala musyahadah hadzal video ila nihayatih. Atamanna a'jabakumul video wa yufidukum. Arakum fil video al-muqbilah. Ila liqa.